Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Saat ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kami. Maka firman-Mu ini memberkati banyak orang. Firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan iman kami, supaya kami tetap setia di dalam Tuhan. Berfirman Engkau bagi sekalian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab dalam kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28 dalam perikop hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami di dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati ini dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggala. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, bagian Alkitab yang kita baca tadi adalah sebuah narasi yang mengisahkan tentang bagaimana Raja Salomo mendemonstrasikan hikmat yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Kalau kita membaca dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, di situ kita mendapati bahwa ketika Raja Salomo ada di Gibeon, Tuhan bertanya kepadanya,
apa yang hendak engkau minta? Raja Salomo dia tidak meminta umur panjang, dia tidak meminta kekayaan, tidak juga meminta nyawa lawan atau kemenangan ketika bertempur melawan semua musuh-musuh bangsa Israel. Tapi yang ia minta sebagaimana ditulis dalam ayatnya yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara. Salomo meminta hati yang faham menimbang perkara. Dan itulah hikmat. Dan ternyata Tuhan Allah bukan saja mengaruniakan hikmat kepada Salomo, tapi Tuhan juga mengaruniakan umur panjang. Tuhan mengaruniakan nyawa lawan atau kemenangan. Bahkan Tuhan mengaruniakan kepada Salomo kekayaan yang luar biasa. Karena itu saudara, tidak ada orang atau tidak ada raja yang memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Karena memang Salomo memintanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikannya kepada Raja Salomo. Nah saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi bagian bacaan kita menjelaskan bagaimana Raja Salomo dia mendemonstrasikan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dikisahkan bahwa ada 2 orang perempuan, mereka datang kepada Raja Salomo. Itu berarti bahwa masalah mereka sudah sangat pelik, sangat rumit, sehingga harus dihadapkan kepada raja, dan raja harus mengambil keputusan. Nah saudara-saudara, intinya bahwa 2 orang perempuan ini mereka memperebutkan seorang bayi yang masih hidup. Yang satu katakan bahwa bayi ini, anak ini adalah anaknya. Sementara yang satu katakan bahwa bayi ini adalah anaknya. Yang satu katakan bahwa si perempuan yang satu melahirkan, tetapi dia meniduri anaknya sampai mati sehingga dia menukarnya dengan anaknya yang masih hidup. Nah saudara-saudara yang kekasih, dalam situasi yang menegangkan, Raja Salomo dia mengambil satu keputusan bahwa anak ini harus dipenggal menjadi 2 bagian. Supaya satu untuk si perempuan ini dan satu untuk si perempuan yang lain. Nah saudara-saudara yang kekasih, perempuan yang satu katakan biarkan anak ini hidup walaupun anak ini tidak menjadi miliknya. Namun yang satu katakan supaya adil, satu untukku, satu untuknya, penggalah. Saudara-saudara, kedengaran bahwa tindakan raja itu sangat ekstrim. Karena bayangkan seorang manusia, seorang anak harus dipenggal menjadi 2 bagian. Waktu itu belum ada tes DNA. Tapi itulah saudara strategi hikmat dari Tuhan Allah yang Tuhan karuniakan kepada Raja Salomo. Sehingga ibu dari anak ini katakan, biarkan dia tetap hidup. Dan Salomo katakan bahwa inilah ibunya. Karena antara seorang ibu dan anak pasti ada hubungan batin yang begitu erat. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Sehingga keputusan Salomo adalah keputusan yang sangat adil, yang sangat benar. Hikmat Salomo sungguh luar biasa. Karena itu dikatakan bahwa semua orang Israel yang hadir, mereka menjadi takut. Mereka takjub melihat keputusan dari Raja Salomo. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua orang dikaruniakan hikmat oleh Tuhan. Karena manusia adalah ciptaan yang paling mulia dari semua yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Hewan, singa, binatang buas, harimau, gajah. Tapi mereka tidak punya hikmat seperti manusia. Hanya manusia yang punya hikmat. Karena itu saudara yang kekasih, dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu berarti bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat. Dan orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan.
Orang kalau dia memiliki hikmat, maka dia akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia takut melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Dia akan hidup benar. Dia akan hidup setia di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang kalau kehilangan hikmat, dia bisa lakukan apa saja. Karena hikmat membuat seseorang itu dapat membedakan mana yang benar yang boleh dilakukan dan mana yang tidak benar tidak boleh dilakukan. Orang yang berhikmat bisa membedakan mana hitam, mana putih. Tetapi orang ketika dia kehilangan hikmat, maka dia tidak bisa bedakan. Bahkan orang yang kehilangan hikmat, dia bisa melakukan apa saja, tindakan kriminal, kejahatan. Orang bisa membunuh, orang bisa mencuri, orang bisa menganiaya, orang bisa menipu, orang bisa memperkosa, bahkan hal-hal lainnya yang merusak kehidupan manusia dan menyakiti hati Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang berhikmat, dia akan hidup jujur, dia akan hidup setia, dia akan hidup rajin, dia akan hidup bertanggung jawab, dan semua hal positif lainnya akan dilakukan oleh orang yang berhikmat. Orang jujur, dia akan terbuka kepada suami, kepada istri. Dia tidak akan menyembunyikan sesuatu. Anak-anak juga demikian. Kalau punya hikmat, pasti terbuka terhadap orang tua. Punya masalah, dia akan curhat kepada orang tua. Suami punya masalah, istri punya masalah, pasti jujur mencurahkan isi hati kepada pasangan hidup masing-masing. Kemudian dalam doa mencurahkan isi hati kepada Tuhan itu, kepada Tuhan dalam kejujuran. Kemudian saudara, orang yang berhikmat adalah orang yang rajin, bukan orang yang malas. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, orang akan berusaha mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan, melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarkan Tuhan yang melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Itu orang yang berhikmat. Bahkan orang yang punya hikmat adalah orang yang bertanggung jawab. Apapun pekerjaannya yang dipundakkan kepadanya, dia akan lakukan dengan baik, dengan benar, bekerja tuntas, bekerja dengan penuh sukacita dan semangat. Itu orang yang berhikmat. Bahkan orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki kepedulian, memiliki kasih, dan tidak menjadi egois. Orang yang berhikmat akan melihat orang lain sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai teman, bukan sebagai saingan atau sebagai musuh. Sehingga akan membangun relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar. Dimulai dari komunitas yang paling kecil, itulah keluarga. Kemudian keluar dengan tetangga, dengan jemaat, dengan masyarakat. Ada kepedulian, ada kasih, ada kepekaan. Sehingga tercipta suatu kehidupan yang harmonis satu dengan yang lain. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, orang kalau dia memiliki hikmat, itu tandanya orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia akan senantiasa menyatakan hikmatnya dalam hidupnya seperti Raja Salomo. Tidak mudah memang. Tapi ketika kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang termulia, tidak ada yang mustahil. Tuhan memampukan kita untuk melakukan kehendak firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.